Perjalanan umat manusia ke bulan dimulai pada tahun 1960-an, di tengah persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Pada 20 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin membuat sejarah dengan menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan melalui misi Apollo 11. Pendaratan ini bukan hanya pencapaian ilmiah, tetapi juga simbol kemenangan ideologi dan kekuatan teknologi. Namun setelah misi Apollo berakhir pada 1972, dunia seolah kehilangan minat terhadap bulan. Fokus bergeser ke proyek lain, seperti pembangunan stasiun luar angkasa internasional. Kini, 5 dekade kemudian, perhatian global kembali tertuju ke bulan, tetapi dengan tujuan yang lebih besar daripada sebelumnya. Setelah beberapa dekade, perlombaan eksplorasi bulan kini kembali memanas. Negara-negara seperti China, Amerika Serikat, Rusia, dan India memimpin upaya untuk menguasai bulan. Tidak hanya negara, perusahaan-perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin juga mulai menunjukkan ambisinya. Perlombaan ini tidak lagi hanya soal prestis, tetapi juga untuk mencari keuntungan strategis, ekonomi, dan ilmiah. Di era modern, eksplorasi bulan menjadi simbol dominasi teknologi dan ambisi global. China telah menjadi pemain utama dalam perlombaan ke bulan dengan program Chang'e-nya. Pada 2019, China membuat sejarah dengan mendaratkan rover di sisi gelap bulan, wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Ini menegaskan ambisi China untuk menjadi pemimpin global dalam eksplorasi luar angkasa. Program China tidak berhenti di situ. Mereka merencanakan misi berawak ke bulan dan bahkan membangun pangkalan permanen di wilayah kutub selatan bulan. Dengan dukungan besar dari pemerintah, China terus mengejar dominasi luar angkasa. NASA memimpin misi eksplorasi bulan modern melalui program Artemis. Dengan tujuan ambisius untuk membawa manusia kembali ke bulan pada tahun 2024, Artemis juga berencana membangun pangkalan permanen yang akan menjadi pijakan untuk misi ke Mars. Program ini melibatkan banyak mitra internasional, termasuk negara-negara Eropa, Jepang, dan Kanada. NASA juga bekerja sama dengan perusahaan swasta seperti SpaceX untuk membuat misi ini lebih efisien dan ekonomis. Salah satu daya tarik terbesar bulan adalah kekayaan sumber dayanya. Salah satunya adalah helium-3, isotop langka yang dipercaya dapat menjadi bahan bakar energi nuklir bersih. Helium-3 dapat mengubah cara dunia menghasilkan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, bulan juga mengandung mineral berharga seperti titanium dan rare earth elements yang sangat penting untuk teknologi modern. Penambangan sumber daya ini menjadi alasan utama di balik perlombaan eksplorasi bulan. India telah menunjukkan kemampuannya melalui misi Chandrayaan. Pada 2023, Chandrayaan-3 berhasil mendarat di wilayah kutub selatan bulan, membawa temuan penting tentang keberadaan air es. Keberhasilan ini menempatkan India sebagai salah satu pemimpin dalam eksplorasi luar angkasa. India kini merencanakan misi lanjutan untuk mendalami potensi sumber daya bulan dan menjadikannya bagian dari strategi jangka panjang negara tersebut. Era modern eksplorasi bulan tidak hanya melibatkan negara-negara, tetapi juga perusahaan swasta. SpaceX, Blue Origin, dan Rocket Lab telah membawa inovasi baru dalam eksplorasi luar angkasa, mulai dari roket yang dapat digunakan kembali hingga peluncuran yang lebih ekonomis. Eksplorasi komersial bulan membuka peluang besar, mulai dari penambangan hingga pariwisata luar angkasa. Masa depan eksplorasi bulan kini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sektor swasta. Rusia,
Dengan sejarah panjang eksplorasi luar angkasa, kini kembali menargetkan bulan sebagai prioritas utama. Program mereka mencakup rencana untuk membangun pangkalan permanen di bulan dan menjadikan bulan sebagai pos strategis untuk misi lebih jauh ke Mars. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan politik, Rusia tetap berkomitmen untuk memperluas eksplorasi mereka di bulan. Apakah eksplorasi bulan akan menjadi ajang kolaborasi atau kompetisi? Program seperti Artemis menunjukkan bahwa kerja sama internasional memungkinkan kemajuan yang lebih cepat. Namun, persaingan antara negara seperti Amerika Serikat dan China memunculkan ketegangan baru. Bagaimana dunia akan mengatur eksplorasi dan penggunaan sumber daya bulan adalah pertanyaan besar yang harus dijawab dalam waktu dekat. Bulan adalah lingkungan yang sangat keras. Suhu ekstrem, radiasi kosmik, dan kurangnya atmosfer menjadi tantangan besar. Selain itu, membangun infrastruktur di bulan memerlukan teknologi baru yang belum pernah diuji. Tantangan ini memaksa para ilmuwan dan insinyur untuk terus berinovasi, menciptakan teknologi yang akan mendukung misi jangka panjang di bulan. Bulan dianggap sebagai langkah pertama menuju Mars. Dengan menguji teknologi dan strategi di bulan, manusia dapat mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar di Mars. Habitat di bulan akan menjadi laboratorium untuk memahami bagaimana manusia bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrem dan jarak jauh dari bumi. Siapa yang memiliki bulan? Perjanjian Luar Angkasa 1967 melarang kepemilikan bulan oleh negara manapun. Namun dengan semakin banyaknya misi eksplorasi, aturan ini mulai diuji. Bagaimana dunia akan mengatur eksplorasi bulan di masa depan akan menentukan arah perlombaan ini. Teknologi yang dikembangkan untuk eksplorasi bulan memiliki dampak besar di bumi. Dari telekomunikasi hingga peralatan medis, inovasi luar angkasa telah meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan perlombaan modern ini, kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi yang akan mengubah cara kita hidup dan bekerja di masa depan. Bulan adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Dari sini, manusia akan menjelajahi Mars, asteroid, dan bahkan planet luar tata surya. Keberhasilan di bulan akan membuka pintu menuju eksplorasi yang lebih jauh dan lebih ambisius. Perlombaan ini bukan hanya tentang eksplorasi, tetapi juga tentang masa depan umat manusia. Apakah ini akan membawa kita menuju kolaborasi global atau konflik baru di luar angkasa? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, bulan akan selalu menjadi simbol dari mimpi besar umat manusia.